selamat malam teman-teman Eureka Woman Lovers. Thank you sudah join di hari ketiga Toxic Relationship Online Retreat bersama Life Coach Mbak Mia Amalia. Mbak Mia Amalia ini sudah selama 2 hari kemarin menemani kita berturut-turut mengenali hubungan toksik dan cara meninggalkannya. Mungkin selama 2 hari ini, mungkin yang hari ini baru join bisa lihat video yang satu ini dari Fanti, boleh playing? Ya, ini recap dari 2 hari kemarin. Apa saja yang disampaikan oleh Mbak Mia. Semoga ini berguna buat teman-teman di sini. Bagaimana meninggalkan hubungan toksik. Mungkin karena kita perempuan kadang-kadang suka main perasaan, jadi lebih susah gitu ya. Kemarin Mbak Mia ngasih trik-triknya tuh kalau kita ingat di masa-masa lalu gitu kan. Dan kita kayak menyesal sebenarnya mau putus dari orang itu atau sudah putus. Nah, Mbak Mia kemarin kasih trik-triknya. Jadi dibikin tabel ya, Mbak, gitu. Jadi jangan ingat manisnya aja, tapi pahitnya juga harus di Jangan diingat yang berbunga-bunganya aja, pas deg-degan, pas ngerasa nggak nyamannya juga diingat. Nah, kalau untuk di sesi sharing, bagaimana keadaan teman-teman atau mungkin nggak harus keadaan teman-teman sih, mungkin ada kenalan atau Woman Lovers tahu di sini lagi berada. Mungkin sekarang kita bisa mulai sesi sharing-nya. Oke. Ketemu lagi teman-teman dari Eureka Woman Lover. Jadi aku mau sharing nih yang disampaikan 2 hari kemarin tuh sebenarnya dari pengalamanku sendiri dan pengalaman beberapa temen yang curhat ke aku. Jadi intinya sih dari pengalaman aku sendiri, aku pernah ada di toxic relationship selama 4 tahun. Sebentar. Selama 4 tahun. Jadi kalau aku lihat-lihat lagi, kita itu kan gampang banget jatuh di dalam hubungan yang toksik saat sebenarnya kita masih insecure atau sebenarnya belum heal dari hubungan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita belum benar-benar heal dari hubungan sebelumnya, kita pasti ada perasaan nggak berharga, insecure lah ya, ngerasa nggak berharga, nggak layak dicintai, sehingga ketika ada yang datang, walaupun sudah dengan tanda-tanda yang tidak menyenangkan, kita akan dibutakan oleh perasaan ingin dicintai dan lebih fokus ke perasaan berbunga-bunganya. Jadi aku inget banget, kan sekarang kalau tadi kan kemarin kan kita bahas ya, kalau kita ingat masa lalu, jadikanlah reflection, jangan cuma diingat senang-senangnya aja terus kemudian menyesal. Jadi ketika aku refleksikan, aku ada dalam hubungan itu karena aku ngerasa berbunga-bunga, oh kok orang ini dalam waktu yang sangat singkat jadi deket banget sama aku. Kayak gitu. Jadi aku waktu itu tuh aku kayak abis 2 tahun off, ketemu orang terus kok cepet banget deketnya, aku berbunga-bunga dan aku ngerasa wow, dia lebih muda, dia belum menikah, sementara aku jadi pasti yang kita lihat adalah kita sebenarnya kecil dan dia sebenarnya besar. Sehingga ketika dia menunjukkan cinta, kita ngerasa menjadi berharga. Padahal kenyataannya kan nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, tapi kita sendiri yang menganggap diri kita kecil. Saat itu aku menganggap diriku kecil karena aku janda dan anak 4. Jadi ada yang suka tuh udah kayak wow. Nah, ketika mulai ada tanda-tanda, aku ingat banget waktu itu PH tempatku nulis skenario itu ulang tahun dan di acara ulang tahun itu ketemu Raffi Ahmad. Kalian tahu kan Raffi kan anaknya pecicilan gitu kan. Raffi anaknya pecicilan, jadi ketika ketemu aku, Mbak Mia gitu. Terus dia langsung peluk aku dan biasa cipika-cipiki gitu. Tapi sepanjang pesta dia mukanya cemberut, terus minta pulang cepet. Padahal aku masih harus say hello ke mana-mana. Dan di mobil itu dia marah besar hanya karena ini juga aku nggak ngeh ya, tapi dia marah karena kamu tadi nggak lihat Raffi tuh nggak cium kamu pakai pipi tapi pakai bibir. Jadi Raffi cium pipiku, tapi menurut dia bukan pipi ketemu pipi, tapi bibir ketemu pipi, dan itu bikin dia marah.
which Oh satu my aku god. nggak satu aku nggak ngeh, karena kan rame banget kan dan dia nggak cuman meluk aku doang kan, meluk semuanya. Satu nggak ngeh, kedua itu kan bukan perilakuku yang aku kontrol kan. Tapi dia marahnya alasannya, "Tapi kan kamu bisa nolak," gitu. Aku bingung, Mhm. kok aku harus nolak orang yang mau nyium aku gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini ilusinya, lagi-lagi aku membenarkan, ya ampun dia sayang banget sama aku sampai segitunya cemburu gitu. Jadi aku tuh kayak apa ya, selalu memberi justifikasi. Jadi dia cemburu, oh cemburu kan tanda sayang. Terus kayak malam minggu aku mau jalan sama temen-temen, terus dia bilang, kamu lebih suka jalan sama mereka daripada sama aku. Aku udah ada perasaan gak nyaman karena harus membatalkan pergi sama temen-temen. Tapi lagi-lagi aku menjustifikasi dengan, ya ampun, walaupun udah semingguan ini sama-sama terus, ya weekend masih mau sama aku gitu. Jadi instead of aku melihat hal-hal yang gak nyaman, aku membungkus itu dengan perasaan dicintai, padahal mungkin itu bukan perasaan dicintai, tapi aku sendiri punya kebutuhan dicintai. Kayak gitu. Jadi teman-teman lihat deh, ketika ada perasaan gak nyaman, sebelum dijustifikasi dengan perasaan dicintai, dicatat dulu. Terus nanti mungkin bisa didiskusikan ke teman atau orang lain yang bisa lihat dengan netral. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Rumahku kan di Tebet, rumah pacarku di Slipi. Aku inget banget satu hari Sabtu aku udah jalan mau ketemu teman-teman yang rumahnya tuh di Jati Padang. Aku udah sampai Republika tuh, kayak udah 2 menit nyampe ke rumah orang itu. Terus pacarku tuh tanya, kamu di mana? Aku tuh sampai nggak berani bilang aku di mana, karena takut ditanya mau kemana, ketemu siapa. Akhirnya aku bilang lagi keluar tapi bentar lagi nyampe rumah. Jadi sementara di jalan dari Slipi ke Tebet mau ke rumahku, aku tuh ngebut, nyuruh supir taksinya ngebut balik ke Tebet. Nah, coba teman-teman mulai inget-inget kapan terjadi hal-hal nggak menyenangkan kayak dicemburui, dilarang-larang, ditanya-tanya, atau teman-teman uh, harus ngumpet-ngumpet untuk melakukan hal yang sebenarnya nggak salah, atau harus membatalkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada salahnya dilakukan. Itu adalah tanda-tanda. Terus aku akhirnya keluar dari hubungan itu. Nah, kenapa aku bertahan? Karena itu aku ngerasa akhirnya ada juga yang mencintai, terus udah untung ada yang mencintai, daripada sendirian nanti gak enak lagi kayak gitu. Nah, kalau perasaan-perasaan kayak gitu muncul, ingat-ingat bahwa kita layak dicintai dan akan datang orang yang mencintai kita di saat yang tepat. Di saat yang tepat artinya apa? Di saat kita juga sudah merasa cukup untuk dicintai. Ketika kita belum bisa melepaskan orang yang toksik, artinya kita nggak ngerasa cukup layak dicintai. Sehingga kita menerima dicintai dengan cara seperti itu. Jadi orang yang mencintai akan datang saat kita merasa layak untuk dicintai. Kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya aku gimana akhirnya aku bisa keluar dari hubungan itu? Karena akhirnya aku mungkin kalau teman-teman susah menentukan kapannya, bikin boundaries. Saat itu boundaries aku adalah kalau dia kembali ke drugs, aku akan tinggalin dia. Sebenarnya kita nggak butuh alasan untuk meninggalkan hubungan toksik ya. Tapi kalau memang susah sekali, bikinlah boundaries. Misalkan kalau sekali lagi dia kayak gini, gitu. Karena kadang-kadang kita butuh trigger tuh. Nah, kalau aku waktu itu adalah kalau dia balik ke drugs, aku akan sudahi hubungan ini. Nah, akhirnya di satu hari dia nggak waktu kita udah punya anak ya, dia nggak pulang 3 hari. Aku pikir dia lagi ngedit video atau apa, karena waktu itu kita punya production house. Nah, ternyata dia mulai pakai drugs dan itu aku jadikan alasan ke dia untuk mengakhiri hubungan. Simply karena aku nggak tahu mesti ngomong apa. Jadi akhirnya mengakhiri. Nah, proses dari putus sampai benar-benar putus itu buat aku butuh 1 tahunan, on off. Jadi kadang-kadang dia datang aku nggak bisa say no, dia dia ngajak ketemu aku nggak bisa say no. Nah, kuncinya kalau teman-teman mau
mau punya tips nih, apa yang mesti dilakukan kalau terjadi, kan kemarin udah aku kasih ya, di blok aja nomornya, putus hubungan sementara nggak apa-apa. Maksudnya at some point kita memang harus bisa berdamai. Tapi saat kita belum kuat, ya udah lakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri. Hapus nomor teleponnya, di blok, remove dulu dari Facebook. Atau kalau situasinya nggak memungkinkan, ketika ada pesen, nggak usah dibaca, langsung delete. Atau kalau dia ngajak ketemu, jangan ketemu, tapi daripada nanti tergoda untuk ketemu, carilah teman lain untuk ditemui. Misalkan malam minggu dia ngajak ketemu, pasti pikirannya adalah daripada gue sendirian, ketemu aja. Jangan. Kalau memang mau keluar dan ketemu orang, ketemu dengan teman, jangan sama dia. Kayak gitu. Terus kalau aku sih waktu itu akhirnya bukan melarikan diri ya, meminta support dari teman-teman. Aku inget banget kayak hampir seminggu 3 kali kita karaokean sama teman-temanku. Terus juga aku mulai meditasi. Jadi kebetulan ada temanku yang ngajar meditasi. Aku waktu itu ikutnya ada tempat namanya Rumah Remedi. Di situ ada meditasi namanya releasing. Jadi kita ngerilis rasa sakit, ngerilis rasa sedih. Dan iya, jadi carilah support system, bisa teman, komunitas, kelompok meditasi, aktivitas kayak gitu. Dan selalu berangkat dari saya cinta diri saya, karena itu saya akan ada di hubungan yang memang caring, memang loving, memang make me grow, bukan hubungan yang membuat saya merasa kecil dan gak berharga. Gitu. Oke. Satu hal yang aku ingat kemarin Mbak Mia bilang, itu kebutuhan untuk dicintai itu dan membuat kita jadi menjustifikasi tindakan pasangan kita yang toksik itu karena rasa insecure ya Mbak ya. Jadi itu yang harus diobati dulu ya, rasa yang insecure harus diobati kita. Ya. Caranya dengan yang latihan yang kemarin tuh, yang setiap hari tulis hal apa yang kamu cintai dari diri kamu, hal apa yang bikin kamu bangga, kayak gitu. Karena ketika kita ngelihat list itu, kita akan ngerasa, oh saya ini hebat loh, saya ini ternyata nggak kecil gitu. Karena di satu sisi temanku tuh bilang, Mi lu tuh hebat banget tahu, lu single mom, anak 4, terus lo penulis skenario terkenal. Aku putus justru di saat aku dalam setahun itu terima 2 penghargaan, satu dari KPI, satu dari Festival Film Bandung, penghargaan untuk sinetronku Kepompong. Jadi sebenarnya secara karir aku lagi di atas, secara finansial juga aku lagi banyak-banyaknya duit gitu. Nggak ada yang kurang dari aku. Orang ini justru kalau misalkan dilihat-lihat, mungkin malah penghasilan dia kurang dari 10 kali, 1/10-nya aku. Orang waktu itu kita tinggal di apartemenku, dia pakai mobil yang aku pakai, which by the way kita putus Januari, mobilku dipakai dia sampai bulan Mei. Segitu bucinnya aku. Dan sebenarnya takut minta karena dia galak. Karena ketika aku minta mobilnya, dia bilang, kamu ngapain sih minta mobilnya? Gratis ya? Dia bilang, kamu ngapain minta mobilnya, kan kamu nggak bisa bawa mobil gitu. Cuman akhirnya aku minta mobilku karena berkali-kali temanku bilang, Mi, itu si ini sama siapa tuh, jadi ternyata dia sering pakai mobil itu kan ke tempat-tempat hangout yang kita hangout bareng di Kemang, dan temen-temenku udah tahu kita putus, jadi dia bilang, lu kok mau aja sih mobil lu dipakai sama dia, udah gitu buat masukin cewek lagi. Buat cium-cium cewek di dalamnya. Terus aku mulai kebayang-bayang yang kapan ya waktu itu aku dijemput sama dia kok mobil bawa parfum cewek gitu. Aku mulai gila, sebel. Akhirnya aku membuat alasan bahwa gue mau jual mobilnya karena gue mau beli rumah kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi untuk mengatasi rasa insecure, buatlah list itu, list yang hal yang kamu suka, kamu cintai, kamu bangga dari dirimu sendiri. Terus list hal apa yang dilakukan hari ini yang menambah value buat hidup orang lain. Kayak gitu, karena there's no such thing as small person. Pasti setiap orang punya nilai dan punya arti. Sesimpel teman-teman datang ke sini tuh sebenarnya kalian menambah value di dalam hidup kalian sendiri. Karena berarti kalian sayang dan kayak aku mau grow nih dengan ikut
dengan ikut acara-acaranya Yoruka Woman, dari make up, mindset, sharing seperti ini. Oke. Thank you Mbak Mia. Ya. Nah, di sini juga sudah join salah satu Eureka Woman host, Marsya Haan. Yud, bisa ngobrol bentar? Gak usah dibuka kamera juga nggak apa-apa sih kalau koneksi internetnya mungkin lagi jelek ya, gitu. Ya, Yud silakan. Gimana nih? Tentang ada yang mau diomongin nggak? Ini kan sekarang lagi sharing. Mungkin ada teman kamu atau siapa keluarga kamu yang kamu tahu berada di lingkungan toksik atau gimana? Di hubungan toksik khususnya. Yud, mungkin ini koneksi internet ya. Ya ini aku lagging parah nih. Suaraku kedengeran putus-putus apa gimana nih? Kedengeran kok. Kedengeran sekarang. Oke. Dahulu kala aja lah. Di zaman dahulu kala zaman ya kan kita tuh sering banget yang namanya misalkan gini, kita udah pacaran gitu ya, terus pacarannya itu lama banget. Kadang-kadang kan kita udah bertahun-tahun gitu ya, kadang kerasa bahwa misalnya tahun keempat lah ya, tahun keempat atau kelima gitu, udah lama, karena udah lama pacaran, terus kita jadinya tuh yang kayak kalau mau putus itu takut-takut gitu loh. Kayak gini, worth it nggak ya gue putus, kalau gue terusin juga kan sebenarnya udah ibaratnya tuh kayak melihatnya tuh seakan-akan bahwa ini proses gitu loh. Ini proses, ini perjuangan, pertaruhan hubungan gitu kan. Padahal, iya, untuk melepas ya gitu. Tapi sebenarnya hubungan itu udah nggak sehat untuk melepaskan ya. Nah, aku jawab boleh nggak ya? Soal proses. Boleh. Kadang kita nggak. Iya, jadi kan kita tuh udah berusaha gitu kan, terus tapi karena kita merasa bahwa udah lama nih kita mungkin memang butuh saling. Jadi kayak hubungan tuh jadinya sampai akhirnya di satu titik ya udah nggak bisa lagi diterusin karena udah toxic banget gitu. Cuman kadang-kadang tuh untuk keluar dari toxic relationship-nya itu adalah ketika kita merasa bahwa hubungan ini udah terlalu lama, jadi kayak kalau dilepasin kan itu bisa dapat yang lebih baik. Kadang-kadang kita punya kepikiran kayak gitu kan, gitu yang kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya kayak tadi Mbak Mia bilang, mungkin sebenarnya harus dilihat adalah kalau kedepannya apakah ini akan semakin baik apa semakin buruk. Pertanyaan seperti itu wajar banget tuh. Sayang ini udah lama, belum tentu kalau putus dapat yang lebih baik, itu satu. Ini hubungannya sama mindset sih, sama belief gitu. Jadi mungkin ini satu topik sendiri, tapi ada ketika aku membawakan training tentang belief, sebenarnya apapun yang kita percaya itu benar. Karena tendensinya adalah kita akan melakukan apa yang kita percaya atau kita akan menangkap apa yang kita percaya untuk semata-mata membenarkan kepercayaan kita. Kayak gitu. Jadi it's either you believe that nanti nggak dapat yang lebih baik atau you believe nanti dapat lebih baik, itu akan terjadi gitu. Itu satu. Nah, kalau soal proses, mungkin yang perlu dicermati adalah dilihat hubungannya sudah berapa lama dan saat ini hubungannya apakah lebih baik dari dulu atau sekarang. Maksudnya kalau kita melihat itu sebagai proses, artinya kan proses menuju lebih baik kan. Nah, kalau di hubungan toksik dilihat, is he better than last year gitu. Dia lebih baik dari yang kemarin nggak? Atau hubungannya lebih baik dari yang kemarin nggak? Karena kalau dilihat proses, kalau ternyata intensitas toksiknya makin tinggi kan berarti prosesnya malah menuju lebih buruk gitu. Sebenarnya persoalannya bukan mau ngasih waktu sampai berapa lama lagi, tapi kalau memang kalau memang kelihatan lebih buruk ya berarti nggak worth it untuk dijalanin karena mau sampai lebih buruk kayak gimana lagi. Jadi untuk menjawab pembenaran belum tentu dapat yang lebih baik, you will get someone better. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini kan proses, lihat aja apakah sekarang lebih baik dari minggu lalu, lebih baik dari bulan lalu. Kalau ternyata enggak kan berarti prosesnya nggak berjalan. Oke. Ini kayaknya kemarin ada juga ya pertanyaan serupa gitu yang sama, intinya takut untuk melepaskan gitu. Karena ya itu tadi insecure kan.
nanti kalau dilepaskan akan lebih baik nggak? Jadi masih berusaha menimbang-nimbang. Memang buat perempuan tuh susah banget ya, Mbak? Aku udah tahu di hubungan toksik nih. Nah, sekarang yang lebih penting adalah cari akar takutnya. Jadi misalkan takut putus. Kenapa takut putus? Takut sendirian. Kenapa takut sendirian? Gitu. Karena at some point apa yang kita lakukan adalah mengisi kebutuhan itu. Nah, kebutuhan itu sebenarnya bisa diisi dengan banyak hal. Ada yang mengisi kebutuhan itu dengan punya pacar. Ada yang mengisi kebutuhan itu dengan drugs. Ada yang ngisi kebutuhan itu dengan seks. Jadi sebenarnya pacar, obat-obatan, alkohol, seks itu hanya tools untuk mengisi apa nih yang kita cari, apa yang hilang. Nah, itu juga menjelaskan kenapa ketika keluar dari satu hubungan toksik, masuk ke hubungan toksik lagi. Relapse gitu ya? Relapse karena sebenarnya saat itu dia belum bisa lihat apa yang dia butuhin, tapi dia masih mencari, gue mengatasi kebutuhan ini dengan apa ya? Kalau sama aja kan, maksudnya kalau orang aus kan dia lihat apa aja yang ada di depan matanya dan dia minum. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia aware bahwa yang saya butuhkan air, ya dia akan carinya air. Nggak cari boba atau teh botol atau gula gitu. Jadi kenali apa yang jadi kebutuhannya dan cari yang memang memenuhi kebutuhan itu, nggak cuman yang ada di depan mata aja. Kalau misalkan kebutuhannya adalah dihargai, first person yang harusnya menghargai dirimu adalah dirimu sendiri. Kayak gitu. Kalau kebutuhannya dicintai, orang pertama yang harus bisa mencintai diri adalah diri sendiri, dan karena itu justru harus menghargai dirimu dengan berada di hubungan yang membuatmu merasa dicintai, ketimbang membuatmu merasa dikekang, membuatmu merasa selalu nggak nyaman, membuatmu merasa tidak bisa jadi diri sendiri. Iya. Iyut gimana nih Iyut? Udah puas? Tadi ngomongnya kenceng banget Mbak. Biar kelihatan aja nih semangatnya nih. Ya. Nggak, aku tuh lebih ke ya memang sih jadinya tuh kita emang lebih baik fokus ke hal yang positifnya ya yang kita alami ya, sehingga kita bisa benar-benar yakin bahwa yang kita lalui ini bukan sesuatu yang baik buat masa depan kita. Jadi berani gitu ya. Berani ya. Percaya aja bahwa I deserve something better. Dan something better will come. And never regret gitu, karena kalau misalnya kita mencoba untuk melihat misalnya gini, in the next 10 years after gitu, biarpun kita ketemu lagi ya kita nggak nyesel karena kita mengambil keputusan yang benar-benar the right decisions gitu kan. Iya, dan lihat aja, maksudnya aku juga kan sempat ya mengalami fase kayak nyesel, ngerasa bodoh, kok bisa ya gue gini. Maksudnya ada rasa malu kan, malu karena ternyata diomongin teman-teman bener, nyesel kok gue bertahan sekian lama kayak gitu. Tapi sekarang aku tuh udah di fase yang semua yang datang kan memang untuk kita belajar. Gitu. Aku jadikan itu ketika refleksi, aku jadikan itu pengingat bahwa aku berharga dan layak dicintai gitu. Kalau ceritanya aku tuh justru kebalikannya. Temen-temenku tuh mendukung dia gitu loh. Teman-temanku tuh mendukung dia. Terus aku merasa bahwa teman-teman terdekatku tuh justru merasa bahwa lo ngapain gitu loh. Maksudnya dia tuh udah the best, udah ini. Misalnya gitu loh yang ganteng ini. Tapi pada saat kita ngejalaninnya kita tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kita gitu loh. Jadi somehow tuh justru kita pengen buktikan ke orang-orang bahwa ini gue yang ngerasain, gue yang ngejalanin. Gue tahu mana yang gue anggap itu baik buat gue kan gitu loh. Jadi ini udah toxic nih buat gue, tapi gue pengen tapi orang-orang mungkin nggak tahu kalau dia tuh seperti itu, karena mungkin ada orang yang mungkin memang kelihatannya oke di luar, tapi ketika punya hubungan dengan
kita it's a different thing kan. Kadang-kadang kan bisa gitu ya. Gitu. Nah, kan kita yang ngejalanin, kita yang ngerasain, tapi kadang kan kita kepengaruh teman-teman yang bilang bahwa oh dia bagus, oh dia oke, dia baik, dia ini segala macam. Ya tapi kan kita ngerasa bahwa yang kita baik. ngaku dia. Iya, tapi kan kita yang tahu kan dia orang Iya. ini baikkah buat kita atau burukkah atau merusak karakter kita sebenarnya dengan caranya dia kan. Iya. Pokoknya setiap kali kita merasa untuk jadi diri sendiri aja tertekan, itu bukan hal yang baik. Nah, tapi Christina bilang jago pakai topeng depan orang gitu. Nah itu kan salah satu traits-nya pasangan toksik kan itu, manipulasi. Ya, jago manipulasi. Tuh Chris jago manipulasi gitu ya. Itu udah salah satu identitas orang itu ya, bahwa dia adalah seorang penyebar toksik. Mbak Mia, ini ada pertanyaan yang nggak toksik itu seperti apa? Karena kan kita terlalu lama dalam hubungan toksik, kita jadi malah nggak tahu sebenarnya hubungan yang bagus, yang sehat kayak apa sih gitu. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana teman-teman merasa bebas menjadi diri sendiri, merasa nyaman kalau harus mengatakan yang dipikirkan atau dirasakan. Pernah nggak ada di satu hubungan di mana atau di satu situasi di mana kayak sesimpel ini deh, misalkan mau makan apa, terus akhirnya jadi yang terserah kamu deh, terus kayak harus nerima apapun yang saat itu diputuskan. Jadi hubungan yang baik kayak apa? Hubungan yang kalian ngerasa nyaman, nggak perlu pura-pura, bisa jadi diri sendiri, bisa menyampaikan apa yang dirasain dan apa yang dipikirin. Itu hubungan yang baik menurutku. Ketika teman-teman harus mengkompromikan perasaan, pikiran, keinginan, itu bukan hubungan yang sehat. Karena harusnya sebuah hubungan nggak mengurangi ada kesepakatan dan konsen. Ya, hubungan di mana punya safe space, di mana teman-teman bisa ngomong apapun, coming from-nya dari ingin mencari apa yang works buat teman-teman berdua. Bukan coming from-nya, bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi coming from-nya adalah cari yang works for both of you. Catat itu ya, dua-duanya, kedua belah pihak. Nggak bisa kita doang. Nggak bisa. Kalau satu aja kan jadi satu kalah, satu menang, satu benar, satu salah. Jadi hubungan yang satu itu adalah hubungan yang win-win. Sebenarnya gak gampang juga sih. Gak gampang, butuh exercise ya. Iya. Tapi kalau dua-duanya punya kesadaran, tapi jadinya nanti kayak proses pembelajaran kedua belah pihak ini juga nggak bisa dihitung oleh waktu juga kan. Iya, dan yang sampai kita menikah pun itu juga masih belajar. Oh iya, kan nggak ada hal yang fix ya, pasti ada kejadian yang membuat orang. Sebenarnya kan kita semua tuh punya luka-luka kecil gitu. Dan itu akan terus ada selama kita masih hidup, karena kita akan ketemu orang yang bikin kita nggak nyaman kayak gitu. Nah, kuncinya adalah dua pihak punya kesadaran bahwa ini butuh kerja keras. Kedua, dua-duanya mau effort kayak gitu. Kayak aku sama pasanganku yang sekarang, kita masing-masing punya trauma nih. Dia punya trauma dibuang karena dia adopted. Aku punya trauma di abuse gitu. Cuman sekarang karena udah 3 tahun kita udah nggak takut ngungkapin ketakutan kita. Ini juga penting ya. Hubungan yang baik adalah hubungan di mana teman-teman nggak perlu jaim untuk share fear-nya, untuk share. Jadi kadang-kadang ketika kita ketemu seseorang atau ketemu pasangan masih memasang image, kalau lagi PDKT kan pasti kita pengen kelihatan oke kan. Itu yang bahaya selama fasad ini belum diruntuhin semua. Nanti begitu kan kita ketika ketemu orang seneng, tujuannya cuman pengen jadian. Karena pengen jadian, yang kemudian dikeluarin adalah image-nya, image hebat, image kuat, image cool. Nanti begitu hubungannya berjalan, mulai ada gesekan karena belum mau otentik, karena masih pakai image-nya.
akhirnya sama-sama nggak jujur, sama-sama nggak, akhirnya yang keluar adalah solusi-solusi yang temporer kayak gitu. Jadi memang butuh keberanian dari dua belah pihak. Nah, mendingan sekarang kalau misalkan memulai, be authentic aja, maksudnya jangan takut jangan takut orang itu nanti kalau ngelihat aslinya kita menjauh, karena justru yang layak tinggal bersama kita dalam sebuah hubungan adalah yang bisa menerima aslinya kita. Gak ada gunanya juga kita menjaga image kita dalam satu hubungan, karena lama-lama itu akan keluar. Jadi jangan takut untuk nggak dicintai karena menjadi diri sendiri. Thank you Mbak Mia untuk malam Sama-sama. ini. Ya, banyak yang mudah-mudahan kalau masih dalam hubungan toksik tersadarkan. Dan kita juga jadi belajar bagaimana menghadapi teman-teman yang terkena hubungan toksik untuk menghadapinya. Jangan lupa buat teman-teman yang tadi mungkin telat gabung, ada challenge di mana foto kalian saat misalnya dalam hubungan toksik dan sesudah kalian rilis dari hubungan toksik. Jangan lupa tag Eureka Woman, ada hadiah dari klinik voucher Eklas. Thank you banget Mbak Mia untuk malam ini. Sama-sama. Thank you Mbak Mia, thank you semua teman-teman yang sudah bergabung. Bye. Oke, ada saya dan Iyut, Eureka Woman Host. Kita undur diri. Dah. Thank you. Bye. Bye.